Sekalian saya, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kami dari LPHA hari ini akan melaporkan hasil audit halal yang dilakukan di PT Kasih Putra Ibad atau SPPG Blora Jepon Tempel Lemah Abang 1 yang beralamat perusahaan pabrik di Jalan Diponegoro, Lorong 3, nomor 8B, Cepu. Tanggal audit yaitu pada tanggal 14 Agustus 2026. Auditor yang melakukan audit hari ini adalah 1. Gufron Mauludi, 2. Fadilah Nur Aziza, 3. Hasbi Asyidiki, 4. Mulhakodin Sasra Yuningrat, 4. Wanudia Atmajani, 6. Nisbah Isnaini, dan yang terakhir adalah Muhammad Isnaini Hadiul Umam. Nama pejabat perusahaan adalah Sarpin selaku pemilik usaha dan Rizky Budia Sakinataka selaku penyelia halal. Eh, Sertifikasi ini adalah sertifikasi untuk sertifikasi baru. Untuk lampiran daftar bahan, di sini ada beberapa bahan yang bersifat kritis dan juga non kritis. Untuk bahan kritis seperti terlampir pada layar sudah dituliskan nama bahan beserta dokumen pendukungnya, baik itu sertifikat halal ataupun dokumen lainnya. Untuk bahan-bahan kritis ini contohnya seperti abon ayam, bihun, daging ayam, dan juga lain-lain. Untuk bahan non kritis ada air, asam jawa, bawang bombay, bawang merah, dan juga lain-lainnya. Ada juga di sini cleaning agent dan juga kemasan pada daftar bahan, yaitu ada air PDAM, ada juga sabun ekonomi cuci piring, sabun Mama Lemon, lalu kemasan dari plastik, lalu ada kemasan tin wall. Yang berikutnya adalah laporan mengenai implementasi kriteria SJPH dari pelaku usaha PT Kasih Ibad. Di sini kami menemukan ada beberapa ketidaksesuaian dari kriteria SJPH. Yang pertama untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab ada beberapa ketidaksesuaian. Yang pertama adalah inkonsistensi dalam penulisan nama pimpinan dan alamat fasilitas produksi yang berbeda antara di NIB dan juga di SJPH. Berikutnya adalah tidak ada daftar hadir pada sosialisasi internal yang diadakan oleh pelaku usaha mengenai SJPH dan juga tidak ada bukti telah melakukan sosialisasi eksternal mengenai SJPH. Yang berikutnya adalah pada dokumen SK penetapan tim manajemen halal, tanda tangan pengesahan atas nama pimpinan perusahaan semestinya tertulis, tapi yang tertulis ada nama perusahaannya, bukan nama pemilik usaha atau top manajemennya. Yang berikutnya, untuk kriteria bahan, ada satu ketidaksesuaian, yaitu perusahaan menuliskan hampir semua daftar bahan itu namanya tidak sama dengan nama bahan atau produk yang tertera di website BPJHP. Begitu juga dengan informasi-informasi lainnya, ada beberapa produk yang nama produsennya tidak sama dengan ada di daftar bahan, lalu juga ada bahan atau produk yang tidak ada di produsen yang terdaftar di BPJHP. Yang berikutnya untuk kriteria proses produk halal, di sini juga ada beberapa ketidaksesuaian. Yang pertama adalah, maaf ini hanya satu, yaitu untuk diagram alur proses produksi di sini digambarkan tidak begitu mendetail. Diagram proses produksi hanya menjelaskan proses bisnis secara umum, tidak menjelaskan proses produksi secara detail untuk setiap produk. Untuk kriteria produk, ketidaksesuaian yang kami temukan adalah ketidaksesuaian adalah adalah tidak ditemukannya foto produk untuk kegiatan audit pada hari ini. Lalu juga ada ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti, ada bahan Frisian Flex OHT, karena pada form pemeriksaan bahan tanggal 2 Februari 2006, bahan tersebut dicatat tidak sesuai, sementara pada daftar bahan halal tercantum sebagai bahan bersertifikat halal. Dan pada daftar bahan yang digunakan pada setiap produk digunakan untuk produk untuk tahu susu. Untuk kriteria evaluasi dan pemantauan, juga kami menemukan beberapa ketidaksesuaian. Yang pertama adalah untuk
em, audit internal, ini tidak dilengkapi informasi yang lengkap mengenai auditnya, tentang lokasinya, waktunya, daftar hadirnya, dan juga bukti-bukti eh, yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan audit internal tersebut. Lalu untuk risalah kaji ulang manajemen atau manajemen review juga tidak diberikan informasi yang lengkap mengenai daftar hadir ataupun juga pembahasan-pembahasan apa saja yang dibahas lebih detail, ataupun dokumentasi lain berupa foto atau bukti-bukti lainnya. Lalu untuk informasi dokumentasi juga ada ketidaksesuaian. Di sini mungkin tidak masih belum tertulis, tapi tadi kami menemukan bahwa di SOP ketelusuran bahan dan produk di bagian ruang lingkup itu tertulis bukan PT Kasih Putra Iba tapi PT Natas Nitis Netes kalau saya tidak salah. Nanti akan kami perbaiki untuk informasi dokumentasinya. Di beberapa yang kami sampaikan eh, bisa disimpulkan ada beberapa temuan. Ada total 11 temuan. Pertama tadi setelah sudah kami sampaikan itu mengenai inkonsistensi penulisan informasi untuk nama dan juga alamat fasilitas. Lalu untuk di bagian bahan ada di daftar bahan yang informasinya tidak sama dengan apa yang terdaftar di website BPJHP. Lalu tadi ini untuk informasi dokumentasi perusahaan salah menuliskan nama perusahaan atau pelaku usaha yang seharusnya PT Kasih Putra Ibat tapi tertulis PT Natas Nitis Netes. Itu tertulis di SOP telusur bahan bagian ruang lingkup. Lalu di yang keempat di bagian bahan terdapat ketidaksesuaian yang perlu dicuti pada bahan Frisian Flag susu UHT full cream. Karena pada form pemeriksaan tanggal 2 Februari tersebut dicatat tidak sesuai. Sedangkan pada daftar bahan halal tercantum bahan bersertifikat halal. Lalu juga pada produk tahu dan eh, produk tahu dan tempe yang seharusnya sebagai bahan kritis di situ di daftar bahan halal tidak terdaftar sertifikat halalnya. Lalu yang berikutnya untuk bagian identitas juga lagi-lagi terjadi tidak terjadi inkonsistensi yaitu untuk eh, info mengenai pelaku usahanya dan juga nomor NIB di mana di NIB itu di halaman pertama tertulis NIB nomor 26022 sekian untuk Kasih Putra Ibat. Namun di halaman berikutnya tertulis NIB 211125000 sekian dan atas nama pelaku usaha Salisa Fatimatus Zahra. Berikutnya bagian produk belum ditemukan foto produk. Yang ketujuh, kriteria produk halal belum ditemukan diagram aliran spesifik untuk tiap pembuatan produk. Yang kedelapan, kriteria komitmen dan tanggung jawab tidak ada daftar hadir sosialisasi internal mengenai SJPH dan juga tidak ada bukti sosialisasi eksternal. Yang kesembilan, komitmen dan tanggung jawab pada dokumen manual halal halaman pengesahan salah dalam menuliskan nama pemilik usaha. Yang ke-10, kriteria bahan, matriks bahan belum sesuai, di mana ada daftar menu ayam pop di matriks bahannya tidak tertulis ayam. Jadi hanya bahan-bahan lain selain bahan baku ayam itu tidak tertulis. Lalu yang terakhir untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab pada dokumen SK penetapan tim manajemen halal tanda tangan pengesahan atas nama pimpinan perusahaan, namun tertulis Kasih Putra Ibat, bukan nama pemilik atau top manajemen dari perusahaan tersebut. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Waalaikumsalam. biasa perubahan dong Bapak Ibu. Selanjutnya kepada LBHB, waktu dan layar dipersilakan.
LPHB yang akan menyampaikan siapa? Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya akan coba menyampaikan hasil diskusi dari kami kelompok LPHB. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, berikut adalah lembar kerja pelaporan pemeriksaan kehalalan bahan dan proses produk halal. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan laporan hasil audit halal. Nah, di sini kami mencantumkan informasi LPHB ya kepada Kasih Putra Ibad. Nah, ini sesuai dengan manual SJPH yang dilampirkan. Eh, Kemudian di dalam format halaman awal ini mungkin agak sedikit berbeda dengan LPHA ya. Jadi kami di sini mencantumkan eh, sesuai yang memang ada di manual SJPH. Jadi nama usahanya adalah sebagai Kasih Putra Ibad ya sesuai di NIB-nya. Kemudian alamat usahanya adalah di Jalan Diponegoro Lorong 111 nomor 8B Cepu. Dan juga di manual SJPH disebutkan ya nama fasilitasnya yaitu sebagai SPPG Blora Jepon Tempelem Tempelemah Bank 1 dan juga beserta alamat fasilitasnya disebutkan. Kemudian lanjut di tanggal audit tanggal hari ini. Kemudian nama auditornya adalah kami berdelapan ya dengan ketuanya yaitu Ibu Afifah Ramalia dan beberapa orang lainnya. Kemudian disebutkan nama pejabatnya yaitu di pelaku usaha adalah Sarpin sebagai pimpinan perusahaannya dan Rizky Budiasa Kinantaka sebagai penyelia halalnya. Next. Oh ya, kemudian ini adalah sebagai sertifikasi baru ya. Yang ditandatangani di Jakarta 13 Agustus ya Direktur LPHB itu Bapak Agam. Kemudian kita akan lanjut ke eh, pembahasan mengenai produk ya terlebih dahulu. Nah, di sini jenis produk yang kita cantumkan adalah sesuai dengan yang tertera di dalam KMA 944 tahun 2024, yaitu eh, poin 16, ya, penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Dan dia masuk dalam 16.2 jasa boga untuk suatu event tertentu atau event catering dan penyediaan jasa boga periode tertentu. Dan masuk dalam 16.2.2 yaitu penyediaan jasa boga periode tertentu. Ya, kemudian kita cantumkan semua produk ya sesuai dengan manual SJPH. Nah, dari hasil eh, review kami gitu ya, dari 46 produk yang dicantumkan dalam manual SJPH, seluruhnya ini sudah memenuhi kriteria dalam kategori produk ya, dalam arti dari aturan penamaan, kemudian artinya tidak melanggar kaidah syariat ataupun norma atau etika yang berlaku di masyarakat. Ya, lanjut. Nah, mungkin selanjutnya mengenai pembahasan bahan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Syahrul. Ya, silakan, Bapak Syahrul. Baik, terima kasih Pak. Saya izin melanjutkan. Untuk bagian bahan ini di lembar kerja pelaporan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH, untuk dari 64 bahan yang terdaftar di SJPH ini, kami temukan ada beberapa bahan yang termasuk positive list dan juga yang wajib sertifikasi halal. Namun ada beberapa catatan yang kami ragukan, di antaranya adanya ketidaksesuaian antara nama bahan dan juga nama bahan yang ada di SJPH dengan yang ada di website BPJPH. Di sini kami contohkan untuk nama produk abon ayam yang tertulis tidak sesuai dengan data sertifikat halal pada data BPJPH, artinya kurang lengkap. Begitupun juga ada selain nama bahan ditemukan pula izin ke bawah, Bu. Ya, ini beberapa bahan. Oke, baik ke sini. Ada yang kami cek di website BPJPH ternyata tidak ditemukan apa nomor ID-nya gitu. Di sini dicontohkan untuk saus teriyaki sauri ini
diklaim manual BCPH-nya dengan nomor sekian, ternyata tidak ditemukan data EH tersebut, sehingga diperlukan dokumen pendukung lainnya. Seperti itu. Eh, dari 64 ini, bagian bawah lagi, maaf. Nah, ada juga bahan-bahan yang positif list dan juga eh, ada air yang digunakan adalah air dari PDAM. Lihat atas. Nah, ini karena lokasinya itu kami kurang informasi ya bahwa pengguna air dari mana. Jadi kami tadi sempat cari juga bahwa air yang dipakai berasal dari Sungai Bengawan Solo melalui beberapa proses fisik dan diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora cabang Cepu. Mungkin sekilas itu yang kami sampaikan untuk bagian bahan. Selanjutnya, eh, oh ya, saya tambahkan sedikit juga. Di sini juga untuk tin wall ya kami ragukan karena belum ditemukannya dokumen pendukung kehalalan bahan ya seperti itu. Untuk berikutnya diimplementasi akan coba dijelaskan oleh Bapak Mail. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Sebelumnya, baiklah saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan implementasi kriteria SJPH. Jadi di sini berdasarkan dari tabel yang sudah kami diskusikan, itu kami merangkumnya menjadi 5 sesuai dengan kriteria SJPH. Jadi yang pertama itu untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab itu terdapat ketidaksesuaian yang mana kami merangkumnya menjadi 5 temuan. Yang pertama itu belum ditemukan bukti sosialisasi dan pemasangan kebijakan halal di fasilitas produksi karena yang tertera sepertinya hanya di beberapa titik saja. Kemudian yang kedua itu di bagian produksi, purchasing dan logistik belum dilibatkan dalam tim manajemen halalnya. Jadi masih semu, masih belum jelas gitu. Kemudian yang ketiga, penetapan tugas dan tanggung jawab secara spesifik belum dicantumkan pada SK tim manajemen halal. Kemudian yang keempat itu bukti pelatihan internal seperti daftar dan hasil evaluasinya juga belum ada. Kemudian yang kelima itu terdapat inkonsistensi frekuensi pelatihan. Bagian dari manual SJPH menyatakan bahwa pelatihan internal setahun sekali, sedangkan berdasarkan dari appendix atau lampirannya itu form data periksa audit internal setidaknya 2 tahun sekali. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu bahan, terdapat juga ketidaksesuaian yang mana ada 5. Yang pertama itu form catatan pembelian pada penanggung jawabnya itu ditemukan masih kosong atau tidak tercatat. Kemudian temuan kedua di kriteria nomor 2 itu ada Precision Flag susu UHT full cream terdaftar pada bahan halal. Namun pada lampiran 8 itu tercatat tidak sesuai dan digunakan pada produk tahu susu pada lampiran 6. Nah, serta ditemukan inkonsistensi pada sertifikat halalnya. Kemudian temuan yang ketiga itu bahan hewani yang terdaftar bahan halal diragukan kehalalannya dan tidak ditemukan dokumen pendukungnya. Kemudian yang keempat, pada kriteria bahan itu ditemukan beberapa bahan kritis pada daftar bahan halal atau acuan lampiran 1 yang sertifikat halalnya tidak dapat diverifikasi pada data atau sistem BPJPH dan ditemukan ketidaksesuaian nomor sertifikat halal atau nama bahan dengan data BPJPH. Kemudian temuan selanjutnya itu catatan atau bukti pembelian bahan juga belum ditemukan pada lampiran. Kemudian untuk kriteria nomor 3 proses produk halal itu ada 5 temuan juga. Jadi yang pertama itu terkait dengan SOP penyimpanan bahan baku agar tidak tercemar dengan zat haram atau najis sudah ada, tetapi implementasinya belum sesuai. Dibuktikan dengan ditemukannya daging ayam yang terdapat lubang tusukan lehernya disimpan pada cold storage dapur SPPG. Kemudian temuan kedua itu SOP pemeriksaan kehalalan sudah tersedia, tetapi implementasinya belum sesuai. Ini dibuktikan dengan ditemukannya penggunaan ompreng food tray stainless MBG yang belum tertelusur dokumen kehalalannya.
Kemudian temuan ketiga itu SOP pemeriksaan bahan sudah tersedia, tetapi implementasinya belum sesuai. Ini dibuktikan dengan ditemukan resep bahan baku dapur SPPG yang belum mengacu ke daftar bahan halal. Kemudian temuan keempat itu diagram alir proses produksi pada dokumen manual SJPH telah menggambarkan tahapan utama proses produksi, tetapi belum mencakup secara jelas seluruh tahapannya dan pengendalian proses produk halal, antara lain penyimpanan produk setelah proses, kemudian pencucian peralatan, serta penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian temuan pada kriteria ketiga yang kelima itu terkait dengan layout ladena ruang produksi yang dilampirkan oleh pelaku usaha belum menunjukkan secara jelas alur pergerakan bahan, proses produksi, kemudian produk jadi, personel dan limbah, serta identifikasi fungsi masing-masing area penyimpanan, sehingga belum dapat secara memadai menunjukkan pengendalian dari alur proses dan pencegahan terjadinya kontaminasi silang dalam pelaksanaan proses produk halal. Kemudian untuk kriteria keempat, kita mendapatkan 4 temuan. Produk yang didaftarkan itu sesuai jumlahnya dengan produk saat diaudit. Pelaku usahanya hanya memproduksi produk halal yang merek atau nama produk, karakteristik sensoris, dan bentuk produknya tidak mengarah atau menjurus ke sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Namun masih ada beberapa temuan, seperti yang saya sebutkan tadi ada 4. Yang pertama, pelaku usaha tidak mengatur mekanisme terkait dengan penarikan produk atau recall. Yang mana manual dan SOP hanya mengatur produk tidak dijual dan dimusnahkan. Sementara menurut Kepkaban nomor 20 tahun 2023 mensyaratkan pengendalian dan penarikan produk, termasuk apabila produk sudah terlanjur didistribusikan ke konsumen. Kemudian untuk temuan kedua itu pada lampiran 13 terkait dengan catatan hasil produksi, dan lampiran 14 terkait dengan catatan distribusi atau penjualan produk belum memuat identifikasi kode produksi dan jumlah kuantitas produk yang dapat menghubungkan produk yang dihasilkan dengan produk yang didistribusikan, sehingga ketertelusuran produk dari tahap produksi hingga distribusi itu belum dapat dilakukan secara memadai. Kemudian yang temuan ketiga itu pada lampiran 6, daftar bahan yang digunakan. Setiap produk belum mencantumkan kemasan plastik, joyo-boyo, dan tin wall hibah yang digunakan pada produk sesuai dengan bahan kemasan dicantumkan pada lampiran 5, daftar bahan halal. Kemudian temuan keempat itu penanggung jawab penyimpanan bahan dan produk pada lampiran 11 itu belum dicantumkan. Kemudian untuk kriteria kelima terkait dengan pemantauan dan evaluasi itu ada ketidaksesuaian 2. Yang pertama itu audit internal sudah dilakukan, dibuktikan dengan rekaman checklist audit internal yang telah terisi. Namun belum tersedia bukti pelaksanaan lainnya seperti berita acara, daftar hadir, dan laporan hasil audit internal. Pelaku usaha belum memiliki SOP juga yang khusus terkait mengatur dengan audit internal. Kemudian temuan kedua itu kaji ulang manajemen atau manajemen review sudah dilakukan, dibuktikan dengan notul yang rapat disalah kaji ulang manajemen. Namun belum diketahui dan tidak dilampirkan juga rekaman daftar hadir peserta rapat kaji ulang manajemen. Pelaku usaha juga belum memiliki SOP khusus yang mengatur terkait dengan kaji ulang manajemen. Kemudian ada poin tambahan itu terkait dengan informasi terdokumentasi, yang mana ketidaksesuaiannya itu dokumen manual SJPH sudah sesuai 5 kriteria dan dibuat sesuai proses bisnis usahanya. Namun seperti yang tadi sudah sedikit dijelaskan, beberapa SOP dan implementasinya belum sepenuhnya sesuai, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut pelaku usaha sebagai tindakan perbaikan. Nah, kemudian ini ada lampirannya, dokumentasi Dana Dapur SPPG, kemudian juga ada diagram alir dapur SPPG, kemudian juga ada diagram alir dari pengolahan bahan baku dari awal yang secara umum. Nah, kemudian untuk selanjutnya terkait dengan lembar kerja pelaporan ketidaksesuaiannya akan saya lanjutkan kepada Ibu Dita. Kepada Ibu Dita, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Mail. Secara langsung sih tadi sudah dijabarkan seluruh ketidaksesuaiannya oleh Pak Mail, namun hanya dipindahkan saja ke lembar kerja ketidaksesuaian atau pelaporan hasil audit, dan masing-masingnya dikelompokkan dalam satu klausul yang jadi ketidaksesuaian. Tadi ya ada 5 temuan yang
terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pada SJPH nomor 1 yang dilakukan oleh auditor Ibu Nafiah Palina Putri. Kemudian untuk kriteria yang kedua tentang bahan dilakukan oleh auditor Bapak Mail Maulana, Ibu Siti Mardiana, Bapak Muhammad Syahrul Hamdani, dan Ibu Nur Asyafa mendapatkan 4 temuan. Kemudian untuk klausul atau kriteria ketiga tentang proses produk halal dilakukan oleh Ibu Afifah Ramalia didapatkan 5 temuan ketidaksesuaian. Kemudian untuk klausul dan kriteria keempat itu terkait produk dilakukan audit oleh saya, Ferdia, dan Pak Muhammad Fatul Bari didapatkan 4 temuan. Dan yang terakhir untuk klausul pemantauan dan evaluasi untuk kriteria SJPH nomor 5 dilakukan oleh saya, auditornya didapatkan 2 temuan. Dari kelima temuan ini kami targetkan bisa diselesaikan oleh pelaku usaha atau dalam hal ini dapur SPPG di 13 15 hari kerja tadi di 8 September 2025 2026. Dan untuk kesimpulannya, keseluruhan hasil tinjauan tim audit saat ini masih berstatus open. Sekian presentasinya, kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Ini saya berasa mendengarkan pada saat di sidang fatwa Bapak Ibu. Jadi sebagai bahan informasi itu, sidang fatwa itu ada beberapa. Sekarang kan pilihannya banyak ya. Bisa di atau sidang fatwa itu ada 2, ada sidang komisi fatwa, ada komite fatwa. Nah, di komisi fatwa sendiri itu ada di komisi fatwa MUI pusat, ada di provinsi. Nah, nanti kan ada yang pertama, ada yang utama. Nah, ada yang online, ada yang onsite ya, Bapak Ibu. Tapi saya sudah seperti berasa mendengarkan sidang fatwa, tinggal nanti mungkin sedikit ada peran dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yai yang mungkin nanti didalami. Baik, kita sambut penampilan yang terakhir untuk LPHC. Silakan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sebelum LPHC ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari LPHC telah mengaudit pelaku usaha yaitu PT Kasih Putra Ibad yang beralamat di Jalan Diponegoro Lorong 3 nomor 8B Cepu dengan nama usaha yaitu Kasih Putra Ibad. Kemudian nama fasilitasnya yaitu SPPG Blora Jepon Tempelang Lembang 1. Kemudian dengan skala usaha kecil, tanggal auditnya yaitu tanggal 10 Agustus 2026 dengan tim auditor yaitu ada Catur Prasetyo, Budi Darmawan, Elidar, Evi Srinita, Syafira Laili, kemudian Henry Rialdi, kemudian Hoirun Nisatri, dan Intan Nadia. Kemudian dengan nama pejabat perusahaannya yaitu Sarpin dan penyelia halalnya yaitu Rizky Budiasa. Eh, Keperluan dari audit ini yaitu dengan pembuatan sertifikasi baru dengan Direktur LPH yaitu Pak Hadi Suprapto. Kemudian dari jenis produk yaitu penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan berdasarkan KMA 944 tahun 2024. Kemudian kami telah mengaudit sebanyak 46 produk seperti yang terlampir eh, pada eh, layar berikut, di mana tidak ditemukan adanya kesalahan pada penulisan nama dari produknya itu sendiri. Kemudian dari lampiran daftar bahan yang diajukan, yaitu terdapat 64 bahan yang digunakan yang terdiri dari positive list dan yang kritis.
Dari positive listnya sendiri itu kami temukan tidak ada eh, apa tidak ada temuan yang aneh-aneh, namun hanya ditemukan yaitu bahan nabati yang diproses secara fisik saja. Kemudian dari bahan kritisnya sendiri juga tidak ditemukan hal yang aneh, namun terdapat satu produk yaitu seperti halnya saus sambal Del Monte, yaitu nomor produknya berbeda. Untuk implementasi kriteria SJPH kemudian akan dijelaskan oleh Pak Henry. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di poin pertama, di kriteria yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Ada temuan, ada finding tidak sesuai, ketidaksesuaian. Di halaman utama NIB mencantumkan nama pelaku usaha Kasih Putra Ibad dengan NIB nomor 2602250081036. Skala usaha kecil dan alamat kantor di Jalan Diponegoro, Lorong 3, nomor 8B Cepu. Dokumen tidak sesuai dengan halaman utama. Temuan pertama, temuan kedua adalah manajemen Puncak sudah menetapkan SK penetapan tim manajemen halal, yakni Sarpin berperan sebagai ketua tim manajemen halal, Rizky Budiasa Kinantaka sebagai penyelia halal, Sulistioningsi sebagai bagian ahli gizi, Siti Jumalatun Nisak sebagai akuntan, Dina Fatmawati Suparmi Puji Sri Lestari, Sita Apriliana, dan Reza Bagus Septian dari bagian relawan. Kemudian tim manajemen halal sudah menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, tetapi belum spesifik rincian tugas dari setiap anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halalnya di SPPG Blora Jepon, Tempel Lemah Abang 1. Temuan ketiga, belum ditemukan bukti pelatihan eksternal penilai halal, yaitu Rizky Budiasa Kinantaka. Temuan keempat, pelatihan internal sudah dicantumkan materi dan soal evaluasi, tapi belum ada bukti pelaksanaan pelatihan. Temuan kelima, pelatihan perusahaan belum menempelkan poster atau spanduk terbaru kebijakan halal yang dibuat tanggal 23 Juli 2026. Kemudian di kriteria kedua mengenai bahan ada ketidaksesuaian di mana penulisan nama dan merek bahan masih ada yang belum sesuai dengan sertifikat halalnya. Yang kedua, ada ketidaksesuaian antara nama produk dengan sertifikat halal pada produk saus sambal Del Monte. Di kriteria ketiga, produk PPH proses produk halal ada tidak sesuai, ditemukan ketidaksesuaian, ditemukan penggunaan ompreng food tray stainless MBG yang belum tertelusur kehalalannya. Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa ompreng tersebut halal. Temuan kedua, tidak ada SOP proses produk halal mengenai pencucian wajan setelah dipakai proses penggorengan ayam. Temuan ketiga, tidak ada diagram alur PPH dari mulai penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan bahan, dan produk. Kemudian temuan keempat ditemukan saat pemeriksaan karyawan bagian dapur yang bernama Ibu Siti Muamalah tidak menggunakan APD, yaitu Selemek. Kemudian pada kriteria keempat di produk ditemukan ketidaksesuaian 10 ompreng MBG yang tutup plastiknya sobek pada bagian atas. Hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di OSP BPH, yaitu semua ompreng yang siap didistribusikan harus tertutup plastik. Tidak boleh ada yang sobek. Temuan kedua, belum ada dokumen yang menyatakan bahwa plastik penutup tersebut halal. Temuan ketiga, belum ada SOP PPH yang menyatakan tentang ketelusuran dan bukti implementasinya. Di kriteria bagian kelima, evaluasi dan pemantauan sesuai, audit internal sudah sesuai dilakukan pada 25 Juli, serta dibuktikan dengan teknis audit internal dan daftar hadir audit. Kemudian dari manajemen review, kaji ulang manajemen sudah dilakukan, dihadiri oleh pihak manajemen Puncak
juga tim manajemen halal dan dibutuhkan dengan notulen rapat kajian ulang manajemen. Yang keenam di terakhir di informasi dokumentasi sesuai di mana manual SJPH sudah sesuai 5 kriteria dan dibuat sesuai proses bisnis perusahaannya. Lanjut. Ini foto, kemudian ini full proses. Lanjut kita ke ya sini. Oke, eh, turun ke bawah sebentar. Ini mengenai CAPA ya, kalau tidak salah ini CAPA. Komitmen atau tanggung jawab di pen- ketemuan ke satu yaitu halaman utama NIB itu mencantumkan nama pelaku usaha Kasih Putra Ibad dengan NIB nomor 26022500811036, skala usaha kecil dan alamat kantor di Jalan Diponegoro 3 di Diponegoro 3 dan nomor 8B Cepu. Dokumen tidak sesuai dengan halaman utama ya. Deadline-nya kan ini berhubungan dengan eksternal perbaikan dokumen, kita kasih waktu sampai tanggal 24 Agustus, 15 hari kerja maksimal. Root cause investigation-nya belum adanya mekanisme verifikasi dan penilaian dokumen sebelum pengajuan sertifikasi halal. Kemudian corrective action-nya adalah mengganti lampiran NIB dengan milik Kasih Putra Ibad dan dokumen yang tidak sesuai. Kemudian mencantumkan spesifik rincian tugas dari anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halal, menyertakan bukti pelatihan eksternal penyedia halal, mencantumkan dokumen. Di preventifnya adalah review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SCPH. Due date-nya tanggalnya 18 Agustus, dokumennya masih open ya. Dokumen NIB belum dirubah. Harap disertakan prosedur pengadilan dokumen dan bukti penunjukan penanggung jawab. Ini masih open. Yang kedua, yang kedua, eh oke, naik ke atas. Belum ditemukan. Oh, turun, 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 Mas. Ya, terus turun. Belum ditemukan bukti pelatihan eksternal penilai halal ya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian di segi bahan, naik, ya, ketidaksesuaian penulisan nama dan merek bahan masih ada yang belum sesuai dengan sertifikat halalnya. 12 Agustus, penulisan nama bahan belum mengacu kepada secara konsisten pada data resmi BPJPH. Kemudian status masih open ya, deadline-nya 11 Agustus. Eh lanjut, yang ketiga proses. Ada 4 temuan penggunaan ompreng food tray yang belum punya telusur dokumen halalnya. Yang kedua, tidak ada SOP PPH mengenai pencucian wajan. Yang ketiga, tidak ada diagram alur PPH dari mulai penerimaan sampai pengolahan bahan dan produk. Kemudian yang keempat, ditemukan saat pemeriksaan karyawan tidak menggunakan APD. Nah, action plan-nya adalah deadline 12 Agustus, kemudian harus ada data ketelusuran halal ompreng yang digunakan sesuai dokumen pendukung yang berlaku. Ditambahkan SOP PPH pencucian wajan, revisi diagram alur. Kemudian yang keempat, turun. Yang keempat, sorry, naik dikit, naik lagi. Ya, yang keempat, edukasi lebih dalam kepada karyawan mengenai pentingnya APD. Statusnya masih open. Ya. Eh, yang keempat, produk ada ketersesuaian yaitu ditemukan 10 ompreng EBG yang tutup plastik yang sobek. Kemudian yang kedua, belum adanya SOP mengenai belum ada dokumen mengenai kehalalan daripada plastik penutup. Action plan-nya, pelakunya wajib melakukan pengecekan detail terhadap seluruh ompreng apakah sudah tertutup B semua atau belum. Kemudian juga harus membuat menyertakan kehalalan dokumen plastik. Ya, ini masih statusnya masih open juga. Kemudian yang kelima, 5 dan 6 ini sudah close statusnya karena sesuai tidak ada temuan. Itu mungkin dari kami, dari LPHC. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wah, mantap ini. Mantap, terima kasih Pak Henry telah menutup sesi presentasi. Bapak Ibu, masih ada waktu, nanti pembahasan detailnya itu pada saat sesi Pak Agam ya. Jadi nanti akan dikupas, dipelajari kira-kira apa sih